Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wabarakatuh. Ibu Rosi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Saya Farhan Bagas Pramudia dengan NIM akhir 215. Saya Dwi Cahyo Saputra dengan NIM akhir 201. Saya Bintang Junus Azhaki dengan NIM akhir 188. Saya Ina Lelafa dengan NIM A1D024010. Saya Tiffany Fadila dengan NIM A1D024003. Saya Nabila Cahyamela dengan NIM akhir 026. Ya, kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang difusi dan osmosis. Ya, di sini ada poin pembahasan. Yang pertama itu pengertian difusi dan osmosis. Yang kedua itu contoh difusi dan osmosis. Yang ketiga itu perbedaan difusi dan osmosis. Yang keempat faktor yang mempengaruhi difusi dan osmosis. Yang kelima penyebab difusi dan osmosis. Ya, yang pertama pengertian akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk pengertian difusi sendiri, difusi merupakan gerakan penyebaran suatu partikel dari daerah yang potensialnya tinggi menuju ke daerah yang potensial kimianya rendah. Penyebaran molekul materi dalam proses difusi disebabkan oleh energi kinetik yang cenderung menyebar ke segala arah sampai konsentrasi yang sama berkumpul. Misalnya, gula yang ditempatkan dalam cangkir minuman panas, rasa manisnya dengan cepat akan tersebar di seluruh cangkir. Kemudian, ada aroma parfum dari botol yang terbuka di sudut ruangan dengan cepat akan tersebar secara merata di udara. Difusi dipengaruhi oleh temperatur, konsentrasi zat terlarut, tekanan dan partikel adsorptif atau permukaan mudah mengikuti air. Next. Sedangkan osmosis merupakan proses difusi air, yaitu perpindahan air dari larutan konsentrasi tinggi atau larutan encer menuju larutan rendah atau larutan pekat melalui membran semipermeabel atau membran yang hanya dapat dilalui oleh air. Pada sel tumbuhan, dinding sel yang terdiri atas selulosa bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat terlarut, sedangkan membran sitoplasma bersifat semipermeabel. Bila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam air suling, maka air akan berosmosis melalui sitoplasma vakuola. Osmosis memudahkan transportasi air keluar atau masuk ke dalam sel. Osmosis dilakukan pada membran sel yang menjaga tekanan turgor sel terhadap tekanan yang konstan antara bagian dalam sel dan lingkungan luarnya yang relatif lebih hipotonik. Ya, selanjutnya ada contoh difusi dan osmosis yang akan dibacakan oleh teman saya. Ya, ada contoh difusi, penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida pada peristiwa respirasi seluler. Oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis akan memiliki konsentrasi lebih tinggi di dalam sel dibandingkan konsentrasi oksigen di lingkungan luar. Oleh karena itu, oksigen akan berdifusi keluar dari sel-sel daun melalui stomata ke udara luar. Selanjutnya ada contoh osmosis, penyerapan melalui rambut akar, air diserap dan menyebarkan ke seluruh jaringan yang hidup dari sel ke sel pada tumbuhan. Ya, selanjutnya ada perbedaan difusi dan osmosis.
Kemudian adapun perbedaan pada difusi dan osmosis. Keduanya merupakan proses pergerakan molekul, namun ada perbedaan mendasar dalam cara kerjanya. Yang pertama yaitu ada difusi, perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa membran semi permeabel. Maksudnya di sini proses perpindahan molekul dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah hingga tercapainya kesetimbangan. Kemudian pada difusi tidak memerlukan membran semi permeabel dan terjadi pada semua jenis molekul seperti gas, cairan maupun padat. Yang kedua ada osmosis, yaitu perpindahan air melalui membran semi permeabel dari konsentrasi air tinggi ke rendah. Di sini maksudnya yaitu proses perpindahan air melalui membran semi permeabel dari daerah dengan konsentrasi air tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Pada osmosis memerlukan membran semi permeabel yang hanya memungkinkan air lewat, bukan zat terlarut. Singkatnya, difusi melibatkan pergerakan molekul secara umum tanpa membran semi permeabel, sementara osmosis khusus untuk pergerakan air melalui membran semi permeabel. Next. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi difusi dan osmosis. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi difusi dan osmosis. Untuk faktor yang mempengaruhi difusi, yang pertama itu ada konsentrasi zat, di mana semakin tinggi konsentrasi zat di suatu sisi membran, maka semakin cepat laju difusi. Hal ini tuh disebabkan oleh adanya gradien konsentrasi yang lebih besar yang mendorong partikel untuk bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Kemudian yang kedua ada suhu. Suhu yang lebih tinggi itu dapat meningkatkan energi kinetik partikel sehingga partikel bergerak lebih cepat. Dengan meningkatnya kecepatan gerakan partikel, laju difusi juga meningkat. Kemudian yang ketiga ada tekanan. Tekanan dapat mempengaruhi difusi terutama itu dalam gas. Peningkatan tekanan pada satu sisi membran dapat meningkatkan konsentrasi gas tersebut yang pada gilirannya meningkatkan laju difusi. Kemudian ada ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lama waktu yang dibutuhkan partikel untuk melewati membran tersebut. Oleh karena itu, membran yang lebih tipis akan mempercepat laju difusi. Yang terakhir ada ukuran molekul. Ukuran molekul yang lebih kecil cenderung bergerak lebih cepat dan lebih mudah melewati membran dibandingkan dengan molekul yang lebih besar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama itu ada konsentrasi larutan, di mana konsentrasi larutan di kedua sisi membran mempengaruhi arah dan laju osmosis. Kemudian yang selanjutnya ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran osmosis. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut dalam larutan, semakin tinggi tekanan osmotik yang dihasilkan. Kemudian ada suhu. Suhu juga mempengaruhi dari laju osmosis, di mana suhu itu merupakan energi kinetik molekul air. Pada suhu yang lebih tinggi, molekul air bergerak lebih cepat yang dapat meningkatkan laju osmosis. Yang keempat ada permeabilitas membran. Membran semi permeabel yang lebih permeabel terhadap air akan memungkinkan aliran air yang lebih cepat. Jika membran memiliki pori-pori yang lebih besar atau lebih banyak saluran air, laju osmosis akan meningkat. Nah, sebaliknya membran yang kurang permeabel akan menghambat aliran air. Yang terakhir ada ukuran molekul. Molekul yang lebih besar cenderung lebih sulit untuk melewati membran semi permeabel sehingga dapat mempengaruhi konsentrasi larutan di kedua sisi membran. Next. Ya, yang selanjutnya ada penyebab terjadinya difusi dan osmosis. Penyebab terjadinya difusi dan osmosis. 1. Penyebab terjadinya difusi. Penyebab terjadinya difusi adalah gradien konsentrasi yang mendorong molekul atau ion berpindah dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Hal ini didukung oleh konsep dasar bahwa partikel akan cenderung
untuk menyebar dan mengisi ruang yang tersedia secara merata. Penyebab terjadinya osmosis. Osmosis pada hakikatnya adalah suatu proses difusi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa osmosis adalah difusi air melalui selaput yang permeabel secara diferensial dari suatu tempat berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah. Tekanan yang terjadi karena difusi molekul air disebut tekanan osmosis. Makin besar terjadinya osmosis, maka makin besar pula tekanan osmosisnya. Ya, yang terakhir ada kesimpulan. Difusi adalah proses pergerakan molekul atau partikel dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi yang lebih rendah. Proses ini terjadi secara alami tanpa memerlukan energi tambahan dan berlangsung hingga tercapai keseimbangan konsentrasi di seluruh area. Difusi dapat terjadi dalam berbagai medium seperti gas, cairan, atau padatan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, ukuran molekul, serta gradien konsentrasi. Sedangkan osmosis adalah bagian dari difusi yang melibatkan perpindahan molekul air melalui membran semi-permeable. Air berak dari daerah dengan konsentrasi air yang lebih tinggi atau larutan yang lebih encer ke daerah dengan konsentrasi air yang lebih rendah atau larutan yang lebih pekat. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Mas Farhan.